Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sitoskeleton. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari sitoskeleton. Sitoskeleton adalah khas untuk sel eukariotik, merupakan struktur tiga dinamik yang mengisi sitoplasma. Struktur ini berfungsi sebagai otot dan rangka untuk pergerakan dan stabilitas. Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Sitoskeleton tersusun atas tiga tipe struktur molekuler yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Lalu, ada juga peran dari sitoskeleton. Yang pertama yaitu sebagai penyokong. Fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Cara kerja sitoskeleton memberikan sokongan adalah sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru, sehingga bentuk sel berubah. Kemudian, motilitas. Motilitas adalah perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Pergerakan sel yang dimaksud contohnya adalah pergerakan sel yang memiliki silia dan flagella, kontraksi pada sel-sel otot, vesikel yang mengandung molekul neurotransmitter bermigrasi ke ujung akson, dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir, sebagai regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Berikutnya yaitu mengenai komponen sitoskeleton. Sitoskeleton memiliki tiga komponen, yaitu mikrotubulus. Strukturnya yaitu tubuh berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin, dan diameter 25 nanometer dengan lumen 15 nanometer. Subunit proteinnya yaitu tubulin. Dimer yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Lalu yang kedua ada mikrofilamen. Strukturnya yaitu dua untai aktin yang teranyam. Masing-masing merupakan polimer subunit aktin dan diameter 7 nanometer. Subunit proteinnya yaitu aktin. Lalu yang terakhir ada filamen intermediate. Strukturnya yaitu protein fibrosa atau berserat yang mengumpar menjadi kabel yang lebih tebal, diameter antara 8 sampai 12 nanometer. Subunit proteinnya yaitu salah satu dari beberapa protein yang berbeda dari famili keratin bergantung pada tipe sel. Fungsi dari masing-masing komponen sitoskeleton yaitu yang pertama ada fungsi mikrotubulus, yaitu mempertahankan bentuk sel, penopang atau penahan kompresi, motilitas sel seperti pada silia dan flagel, pergerakan kromosom pada pembelahan sel, dan pergerakan organel. Lalu fungsi mikrofilamen, yaitu mempertahankan bentuk sel, unsur penahan tegangan, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel seperti pada pseudopodia, dan pembelahan sel atau pembentukan lekukan penyibakan. Yang terakhir, fungsi filamen intermediate, yaitu mempertahankan bentuk sel, unsur penahan tegangan, tambatan nukleus dan organel lain tertentu, dan pembentukan lamina nukleus. Berikutnya yaitu susunan protofilamen. Mikrotubulus merupakan komponen sitoskeleton yang utama di semua sel eukariotik. Satu mikrotubulus mengandung 10-15 protofilamen atau sel mamalia 13 yang membentuk silinder. Struktur mikrotubulus dapat secara cepat terbentuk atau tumbuh melalui polimerisasi atau terurai atau melalui depolimerisasi tergantung berapa banyak molekul tubulin yang ada. Mikrotubul dapat tersusun dalam bentuk single, double,
dan triple protofilamen seperti pada gambar. Lalu, di sini ada gambar pemanjangan filamen aktin, dan juga ada gambar filamen aktin. Kemudian, ada juga gambar dari filamen intermediate. Untuk gambar yang A merupakan filamen intermediate dengan komponen penyusun, dan yang B merupakan contoh filamen intermediate pada sambungan antar sel.